Ibu di Cianjur korek reruntuhan puing demi makanan untuk sang anak. Di tengah situasi sulit pasca gempa Cianjur, makanan menjadi hal yang begitu berharga. Suplai makanan tidak tersedia setiap saat. Jikapun harus membeli, jaraknya terlalu jauh untuk dijangkau. Hal itu membuat Dedeh Saleuri, Desa Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, rela mengorek-orek puing demi mendapatkan makanan untuk anaknya yang masih 3 tahun. Bukan milik orang lain, makanan yang dicari merupakan dari warungnya sendiri yang terkubur puing akibat hancur diguncang gempa pada Senin 21 November 2022 lalu. Dedeh dan warga lainnya, jika ingin membeli makanan atau mencari kebutuhan di warung, harus menempuh perjalanan kurang lebih 8 km. Biasanya, jarak 8 km tak terlalu jauh saat kondisi normal sebelum gempa mengguncang. Namun dalam kondisi saat ini, butuh waktu minimal 1 jam untuk menempuh jarak 8 km lantaran banyaknya kendaraan yang lalu lalang di jalan yang hanya cukup untuk satu kendaraan roda 4. Saat ini kendaraan roda 4 ataupun roda 2 begitu membludak melintasi jalur tersebut. Hal itu dikarenakan dalam kondisi seperti ini, banyak kendaraan yang membawa bantuan logistik dan juga kendaraan untuk keperluan evakuasi. Selain menunggu suplai makanan dari dapur umum, Dedeh tak jarang mengorek-orek puing reruntuhan warungnya berharap mendapatkan cemilan untuk buah hatinya tersebut. Semuanya warung juga hancur, sekarang kalau pengen ngambilin makanan sampai harus dikerukin dulu sampai tangan sakit, katanya. Di sisi lain, sejak gempa bumi mengguncang, masyarakat di daerah terdampak lebih memilih untuk tidur di tenda pengungsian. Namun tenda darurat itu dipasang tak jauh dari rumah, lebih tepatnya di depan rumah. Tenda-tenda darurat tersebut hanya bermodalkan terpal yang dimiliki untuk dijadikan atap dan karpet untuk digunakan sebagai alasnya. Setelah gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, hampir di setiap titik terdapat terpal para pengungsi yang tak jauh dari rumahnya masing-masing. Meski masih dihantui kekhawatiran gempa susulan, warga tetap tak ingin jauh dari rumahnya sehingga mendirikan tenda darurat di dekatnya. Namun semakin ke sini, tenda pengungsian darurat semakin berkurang. Hal itu seiring berdirinya posko utama yang mampu menampung lebih banyak pengungsi di satu titik yang lebih aman. Banyak masyarakat yang beralih ke tenda pengungsian lebih besar. Ada pula yang bertahan di tenda darurat yang dibuat sendiri. Salah satu warga di Kampung Gasol 2, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Dini, mengutarakan beberapa alasan yang menjadikannya tetap bertahan di tenda darurat. Walaupun di tenda itu, kata dia, jika malam hari terasa sangat dingin karena tidak ada apapun yang menahan angin masuk dari bagian sampingnya. Sedangkan pada siang hari, dirinya merasa panas berada di tenda tersebut. Terpal-terpal yang digunakan pun, kata Dini, merupakan terpal yang sudah dimiliki oleh warga. Ia pun sadar akan resiko jika tetap bertahan di tenda darurat, namun beberapa alasan kuat menjadikannya tetap bertahan di tempat itu. Kata Dini, ada sekitar 40 orang yang mengungsi di tenda mandiri di area tersebut. Dari hari pertama langsung ke sini, kejauhan, soalnya rumahnya pada di sini deket-deket. Ujarnya kepada tribunnewsbogor.com Jumat 25 November 2022. Selama tinggal di tenda itu, Dini mengaku tak pernah pulang ke rumahnya karena tempat tinggalnya mengalami kerusakan. Di sini aja nggak pulang ke rumah, soalnya nggak bisa ditempatin juga tempatnya. Kalau ke tempat yang lain juga pada penuh, kata wanita berkerudung biru dongker itu. Meski tinggal di tenda mandiri, Dini mengaku tak kekurangan makanan karena tempatnya pun sudah mendapatkan bantuan logistik.